Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dari komunitas peduli sampah jadi duta baca, Eva Nahla Arey optimis tumbuhkan budaya literasi di SBT. Tak pernah menyangka kegemarannya membaca serta kepedulian pada lingkungan justru mengantarkan Eva Nahla Arey, 29 tahun, menjadi juara 1 Duta Baca Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT tahun 2025. Bagi Eva, gelar itu bukan sekadar penghargaan, tapi amanah besar untuk menyalakan semangat literasi di kalangan anak muda dan pelajar di SBT. Eva menuturkan langkah awal yang akan ia lakukan ialah mengadakan sosialisasi literasi secara berkala di sekolah-sekolah, serta membuat konten positif di media sosial perpustakaan daerah agar minat baca bisa menjangkau lebih banyak anak muda. Tak hanya itu, ia juga berencana membuka lapak baca 2 hingga 3 kali seminggu di ruang publik seperti Pantai Wailola, agar anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan buku. Namun di balik semangat itu, Eva juga menyoroti tantangan besar dalam dunia literasi, terutama pengaruh gadget yang masif di kalangan anak-anak. Menariknya, Eva mengaku dirinya bukan berasal dari kalangan pegiat literasi. Ia justru memulai perjalanannya dari komunitas sosial yang peduli pada isu lingkungan. Menurutnya, literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang kesadaran untuk belajar, berpikir kritis, dan peduli pada perubahan sosial. Yang pertama alhamdulillah karena dikasih amanah untuk dapat juara 1, tapi di samping itu tanggung jawab juga. Jadi kedepannya yang pertama-tama ya menjalankan visi misi yang sudah disampaikan tadi, bisa menyediakan informasi yang sehat, yang layak untuk adik-adik di Kabupaten Serang Bagian Timur. Adik-adik di SBT itu sering melihat buku itu sebagai hal yang asing gitu, tapi kayak dong merasa dekat. Karena kalau ketemu terfasilitasi dengan baik, berarti ada dorongan untuk berubah. Iya, minat baca di Serang Bagian Timur emang kurang ya, kurang karena itu tantangan di dunia literasi sih. Terus ditambah lagi dengan penggunaan gadget kan banyak, sangat masif gitu. Anak-anak yang ada pembagian waktu yang baik di rumah. Jadi dong cuma menghabiskan waktu 8 jam belajar di sekolah, habis itu pulang ke rumah sepertinya full main gadget gitu, main game, terus terpapar informasi-informasi yang sehat, yang sesuai umur. Harapannya strategi yang pertama itu semoga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membatasi jam main gadget untuk anak-anak. Misalnya tadi dari jam 7 sampai jam 9 malam tuh stop gadget, no gadget gitu at all, tidak ada gadget sama sekali di 2 jam itu, dan khusus untuk belajar saja, baca saja. Beta bukan pegiat literasi aktif, tapi suka baca buku. Terus karena berangkat dari, kayak ketong sama-sama anak desa, berangkat dari keresahan kok katong tuh segini tertinggal gitu. Katong segini tertinggal, terus pengen bisa menyumbang ide, pengen bisa bikin sesuatu. Kebetulan beta tuh pegiat komunitas, tapi komunitas peduli sampah. Lalu dorongan dari teman-teman juga untuk kalau bisa idenya katong sumbangkan di jalur yang baik lah, di jalur yang benar. Mohon izin mendampingi staf ahli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.